Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, berbahagia kita hari ini, salah satu hari yang paling istimewa di dunia, ya, 10 awal Zulhijjah kita diberikan kesempatan beramal soleh. Karena ya sama-sama kita ketahui amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan dari sejak tanggal 1 Zulhijjah kemarin, dari puasa kita, dari sholat kita, dari zikir kita, dari sedekah kita, ya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembacaan kitab tafsir ayat-ayat ahkam yang insyaallah pada hari ini loncat ya ke bab 40 ya. Karena ini terkait dengan amalan yang insya Allah kita akan kerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi kalau misalnya kita sampaikan nanti kelewatan gitu kan ya. Kalau misalkan kita sampaikan tema sebelumnya, nanti pas sampai di sini ya bulan yang lain, nah, jadi kan kurang nyambung ya. Nah, jadi kita loncat sedikit. Dan itu adalah tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37. Ya, yang bawa HP yang ada aplikasi Qur'annya bisa dibuka. Ya, atau yang megang Qur'an juga bisa dibuka. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Nah, ada apa ya? Surat Al-Hajj itu kalau tidak salah surat yang ke-22 ya, ayat 36 dan 37. Jadi ini terkait dengan ibadah pada hari yang paling afdol. Ya, paling afdol, paling istimewa dari setahun. Jadi dari setahun itu hari yang paling istimewa adalah 10 Zulhijjah. Jadi ibaratnya kalau kita buat perumpamaan begini, setahun itu kan 360 hari sekian kan. Nah, dari 360 hari itu ada yang disebut nanti dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan bulan haram itu 4 bulan. Berarti apa? 120 hari. Berarti dari 360 sekian
ada yang mulia, ada yang istimewa 120 hari. Nah, dari atau dalam 120 hari itu ada yang paling istimewa lagi. Yang paling istimewa lagi dari 120 hari itu apa? Yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya. Nah, dari 10 hari itu ada yang paling istimewa lagi, Pak. Ada yang paling istimewa lagi. Dan itu merupakan yang paling istimewa ya dari setahun itu. Disebutkan oleh para ulama yaitu Yaumun Nahr. Hari penyembelihan. Tanggal 10 Zulhijjah. Itu paling istimewa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita tentu harus tahu apa amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu kan. Karena amalan itu kan banyak kan. Ya, seperti pada tanggal 9 Zulhijjah misalnya. Ya, atau pada hari Arafah kan semua amalan sebenarnya disyariatkan, salat, zakat, sedekah, ya, zikir kan semua disyariatkan. Tapi ada yang paling afdal di saat itu apa? Shaumu Arafah, puasa pada hari Arafah. Yang ganjarannya ya Masya Allah sampai diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Nah, pada tanggal 10 ada juga amalan yang paling istimewa. Ya, ada sholat, ada ada puasa tanggal 10 enggak ya? Ada juga puasa tanggal 10. Ya, benar enggak? Hah? Boleh enggak puasa tanggal 10? Hah? Siapa yang bilang enggak boleh? Hah? Ada enggak puasa tanggal 10, Pak? Hah? Ada nggak? Ada katanya. Hah? Enggak, 10 Zulhijjah. Ada puasa nggak? Hah? Yang benar. Coba mikir-mikir lagi. Hah? Ada puasa nggak? Hah? Ada, Masya Allah. Ada puasa. Ya, puasa yang paling pendek di dunia itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, puasa yang paling pendek di dunia. Karena puasa itu kan artinya apa? Imsak kan? Imsak, menahan gitu. Ya, secara lughatan dia itu imsak. Tapi memang secara syar'an dia bukan imsak. Dia itu apa? Ya ada ketentuan menahan dari waktu fajar, artinya ketika azan subuh sampai maghrib. Tapi ada yang maknanya puasa, ya artinya tidak sampai maghrib, tapi sampai apa? Sampai imam turun dari mimbar. Itu pada tanggal 10. Itu disunnahkan, disyariatkan. Bahkan nanti Rasulullah SAW berbuka dengan hewan kurbannya. Jadi ada juga puasa apa ya ternyata apa ya? Tapi puasa paling pendek. Ya, tapi bukan itu yang istimewa, bukan itu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha atau tanggal 10 Idul Adha, bukan itu yang istimewa. Zikir bukan juga, karena memang dianjurkan juga zikir kan. Ya, zikirnya bahkan khusus gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di mana di hari-hari yang lain zikirnya bukan itu. Tapi pada tanggal 10 ya, bahkan ada yang disebutkan oleh para dari tanggal 1 sampai tanggal 13, nah zikirnya khusus. Ya. Bukan itu yang istimewa. Tapi ada yang paling istimewa itu apa? Yang paling istimewa yaitu ihraqud dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Nah, itulah yang paling istimewa. Jadi ada hari-hari tertentu kan? Dan ada amalan tertentu yang paling istimewa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya ayat ini berbicara tentang ya salah satu syiar Allah dari hewan yang disyariatkan untuk dialirkan darahnya pada tanggal 10 itu. Jadi ibadahnya itu mengalirkan darah hewan kurban, itu ibadahnya di situ, Pak. Adapun makan-makan dagingnya, bagi-bagi dagingnya itu nomor 2. Intinya di situ. Ya.
Makanya nanti disebutkan di sini oleh Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Nah, yang disembelih pada hari itu adalah hewan. Dan hewan itu sudah dijelaskan. Hewan apa saja? Ya, disebut dengan bahimatul an'am. Kalau di dalam ayat 28, coba Bapak kembali sedikit. Nah, itu disebutkan secara umum. Tapi kalau di sini disebutkan hewan yang disyariatkan satu saja di sini. Ya, secara khusus wal budna. Budna itu jamak dari kata badana, yang artinya apa? Hewan yang gemuk gitu. Tapi dikhususkan oleh para ulama, maksud dari kata al-budn di sini adalah unta. Walaupun sebagian ada yang menggabungkan antara unta dan sapi. Tapi yang sahih di sini, budn di sini artinya unta. Nah, kata Allah unta itu ya secara khusus, atau nanti bahimatul an'am secara umum, sapi dan juga kambing itu dijadikan oleh Allah ja'alnaha lakum min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah gitu, Masya Allah. Ya, jadi kambing, unta, sapi itu adalah bagian dari syiar Allah. Yang kita sudah tahu kan Pak ya, makna syiar itu apa? Lupa lagi Pak ya. Apa arti syiar Pak? Kan sering kita baca kan firman Allah kalau di dalam surat Al-Hajj itu ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kan ada kan? Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah wujud takwa hatinya. Wujud takwa hati. Berarti syiar itu apa? Syiar itu memberitahu. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ambil, kita artikan dari ya apa yang ada dalam Al-Qur'an, syair itu jamak dari kata syair. Coba bahasa Indonesia syiar. Artinya apa? Artinya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu syiar namanya. Syiar itu adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Makna dari kata syair atau jamaknya syair. Ya, jadi semua yang kita ketahui bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka itu syiar. Itu syiar. Seperti sholat diperintahkan oleh Allah nggak Pak? Diperintahkan kan? Nah, itu syiar. Apalagi azan diperintahkan nggak? Diperintahkan, syiar. Ya, apalagi misalnya zikir diperintahkan nggak? Apalagi zikir pada hari-hari ya 1 sampai 13 Zulhijjah. Ya, atau secara khusus ya di tanggal 10 sampai tanggal 13. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Itu diperintahkan nggak? Syiar. Atau bagi jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya, diperintahkan enggak? Diperintahkan bagi jamaah haji. Maka itu syiar. Nah, salah satu yang di sini disebutkan syiar atau bagian dari syiar Allah apa? Yaitu hewan-hewan yang akan disembelihkan pada hari nahar dan 3 hari tasyrik. Jadi hewan itu bagian dari syiar. Yang kata Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah, lakum fiha khair. Nah, pada hewan itu ada kebaikan untuk kalian. Masya Allah. Apa Pak kebaikan dari hewan? Ya, unta, dari sapi, dari kambing untuk kita itu apa? Kan kata Allah, lakum fiha khair. Apa kebaikannya Pak? Maka dijelaskan ya di sini ya oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni, maksudnya apa? Ya, ada kebaikan untuk kalian di dunia dan ada pahala untuk kalian di hari akhirat dari hewan itu. Itulah yang dimaksud untuk kalian ada kebaikan dari hewan-hewan itu. Dari unta, dari sapi, ya ada kebaikan untuk kalian. Nah, apa maksudnya manfaat di dunia? Manfaat di dunia ya kita makan dagingnya. Kita mungkin juga manfaatkan tenaganya, kan bayar. Misalnya dulu ketika di kampung saya punya sapi dan kemudian saya memanfaatkan tenaga sapi untuk apa Pak?
untuk membajak gitu. Berarti apa? Lakum fiha khair, ada kebaikan untuk kalian. Ya. Atau yang penjual susu ambil susu darinya. Ya, lakum fiha khair. Nah, apa ini maksud dengan pahala di hari akhirat? Maksud pahala di hari akhirat ketika kita mengalirkan darahnya pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, maka kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Manfaat juga enggak? Manfaat, yaitu manfaat bentuknya ganjaran atau pahala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini terkait dengan ibadah khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, dan umumnya ditambah 3 hari tasyrik. Nah, kemudian apa kata Allah, Pak? Nah, ini sudah rincian nanti. Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan-hewan itu yang disebutkan itu, sehingga apa? Kita mendapatkan manfaat darinya. Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan di sini oleh Allah yang pertama apa? Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Ya, fadhkuru smallahi 'alaiha. Ya, sebut nama Allah atasnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ketika kita melakukan udhiyah itu atau berkurban itu, nah ketika kita akan sembelih, sebut nama Allah. Alaiha. Kenapa ada kalimat shawaf? Nah, ini nanti hubungannya dengan kalimat yang pertama, yaitu al-budna. Karena al-budna itu sebagian ulama tadi mengkhususkan sebagai unta kan, dan unta itu ketika disembelih dalam keadaan apa? Shawaf. Artinya apa? Dia berbaris dalam keadaan berdiri. Nah, jadi nyembelih unta itu beda dengan nyembelih sapi dan kambing. Kalau unta dia tidak dibaringkan, tapi dia berdiri, ya diikat satu kakinya dan kemudian apa? Dia ditusuk dari bawah. Nah, ini pangkal lehernya kan ditusuk dari bawah karena kan lehernya panjang kan. Nah, jadi ditusuk dari bawah, makanya disebutkan kalimat shawaf. Tapi kalau sapi, maka yang disunnahkan apa? Yang disunnahkan itu dibaringkan, Pak. Dibaringkan. Makanya saya lihat beberapa masjid itu sudah punya alat membaringkan sapi gitu. Ya, kalau bisa Masjid Al-Hidayah udah punya belum? Udah, Masya Allah. Ya, kalau nggak punya repot bayar. Kalau punya enak, bisa apa? Bisa menyempurnakan adab dalam menyembelih gitu. Kan adab dalam menyembelih ada kan? Ada yang pertama tadi membaringkan, dan membaringkan kemana arahnya? Kemana Pak biasanya membaringkan di sini? Ke kanan apa ke kiri? Lupa, nggak pernah potong, atau diserahkan ke tukang jagal. Nah, itu juga harus ada informasi yang sesuai Al-Quran dan Sunnah kan? Nah, dibaringkan dia ke kiri, Pak. Dibaringkan ke kiri. Karena apa? Karena Rasulullah SAW beliau ketika memotong hewan kurbannya, beliau baringkan ke kiri menghadap ke kiblat, dan kemudian beliau pegang kepala, artinya apa? Yang dekat lehernya itu beliau pegang, dan kemudian kaki kanan ditaruh di atas leher yang dekat badan, dan kemudian beliau gorong. Nah, menunjukkan apa? Dia dibaringkan ke kiri. Ya, jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai salah baring gitu. Nanti kalau salah baring bisa-bisa digorok kita, Pak. Kan kalau kita baring sunnahnya kemana kalau manusia, Pak? Nah, kalau kita tidur disunnahkan baringnya kemana? Ke kanan. Nah, kalau kita ke kanan. Kalau nyembelih hewan kurban ke kiri. Kalau Bapak tidurnya ke kiri, berarti siap-siap apa, Pak? Siap-siap disembelih gitu. Ya, siap-siap disembelih karena sunnahnya kita ke kanan. Kalau kiri, nah itu adalah cara menyembelih sapi atau kambing. Nah, itu harus dipraktekkan nanti. Ya, kalau sudah punya alat itu gampang banget, tinggal diputar kan. Tapi kalau nggak punya alat itu, ya bagaimana keadaan jatuhnya kan? Kadang jatuhnya kepalanya ke barat, kadang jatuhnya kepalanya ke selatan. Otomatis apa? Tidak menghadap ke kiblat. Ya, jadi menghadap kiblat maksudnya apa? Kita ketika motong itu menghadap kiblat. Jadi itu bagian dari sunnah memotong hewan kurban. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa kata Allah rincian kemudiannya? Fa idza wajabat junubuha. Masya Allah. Fa idza wajabat junubuha. Karena yang dibicarakan itu tadi di sini khususnya unta. Apabila unta yang berdiri
berdiri tadi sudah jatuh ke samping gitu kan. Kan setelah dipotong dia jatuh kan? Ya, makanya ini nanti berlaku atikan ya, binatang sembelihan itu dalam keadaan mati. Tidak boleh belum mati sudah dikulitin. Seperti kita lihat tukang jagal ayam kan. Kalau tukang jagal ayam kadang-kadang mungkin gara-gara dikejar waktu kali ya. Baru gorok, digorok kan? Habis itu langsung dimasukin air panas. Padahal dia masih apa? Masih bergerak. Dan kemudian apa? Masuk air panas langsung dilemparkan ke dalam putaran itu. Mana ada tukang ayam di sini, Pak? Kalau ada ini harus berubah sedikit. Ya, itu menyakiti binatang dan itu tidak sesuai adab Islam. Harus tunggu dulu. Fa idza wajabat junubuha, kalau kata Allah di sini, kalau dia sudah jatuh ke samping, dan disebutkan oleh para ulama di antara tafsirnya apa? Kalau dia sudah mati beneran. Baru kemudian apa? Dikuliti. Janganlah goreng yang masih bergerak-gerak ya. Walaupun katanya enak gitu kan. Fresh gitu, tapi kita tak punya adab terhadap makanan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Nah, kalau sudah jatuh, sudah dikuliti, apa kata Allah Ta'ala? Fakulu minha. Ini penting, Pak, ini penting, harus diketahui. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kata Allah. Ya, kalau sudah jatuh, sudah mati dia, sudah dikulitin, apa kata Allah? Dari hewan kurban itu makan. Dan kemudian berikan kepada orang yang qani' dan mu'tar. Ya, qani' ini apa artinya, Pak? Orang yang qanaah. Orang yang ridho dengan pemberian Allah, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Kalau kaya ridho, Pak ya. Kalau miskin susah. Artinya ada orang yang kaya ridho, miskin ridho. Itu disebut dengan qanaah. Tapi sebagian ulama memang membalik maknanya. Yang dimaksud dengan orang yang ridho dengan kehidupan yang ditentukan oleh Allah bukan qani' tapi mu'tar. Tapi ini cuma balik makna saja. Ya, tidak terlalu apa namanya? Penting untuk diperdebatkan kan? Karena sama-sama sebenarnya, cuma beda penempatan. Ada yang menempatkan orang yang qanaah itu pada kalimat mu'tar, ada yang menempatkan pada kalimat qani' gitu. Nah, kalau mu'tar apa? Mu'tar itu ya secara umum disebutkan oleh para ulama, dia itu orang yang ya butuh dan minta gitu. Ya, miskin dan minta gitu. Ya, karena ada orang miskin yang enggak minta kan? Nah, berarti apa? Masuk orang miskin yang ridho dengan ketentuan Allah. Orang miskin yang disebut dengan qanaah. Nah, dari hewan kurban yang kita potong tadi disebutkan oleh Allah di sini berarti yang pertama makan, yang kedua beri kepada orang yang tak minta-minta tadi, dan juga beri kepada orang miskin yang minta. Berarti berapa, Pak? 3 di sini. Alokasinya 3, Pak. Kalau masjid kita gimana? Udah 3 belum? Atau yang kurban nggak dikasih? Nah, yang dikasih daging kurban orang lain gitu. Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Ya, memang saya lihat beberapa masjid atau beberapa panitia pengolahan daging kurban itu kurang, ya mohon maaf ya, kalau bahasa saya mungkin kurang itqon namanya. Ya, coba lihat misalnya contohnya ketika dia potong 10 sapi gitu. 10 sapi dipotong semua dan kemudian dagingnya dicampur semuanya. Benar gak? Dan dari situ kita tidak tahu lagi ini daging sapi yang mana, ini daging sapi yang mana, ini daging sapi yang mana. Kita nggak tahu lagi kalau sudah dicampur. Ya. Sehingga apa? Bisa jadi ketika nanti yang punya kurban ingin menerapkan sunnah Nabi ini atau perintah Allah ini, makan sebagian dari hewan kurban itu, hewan kurban kamu itu, maka bisa jadi dia nggak ngambil punya dia, tapi ngambil punya yang mana, Pak? Ngambil daging orang lain. Nah, ini hati-hati. Kalau di tempat saya memang cara apa namanya, cara pengaturannya sudah memang ini misalkan 7 orang kan, 7 orang.
7 orang, nanti apa? Dia ambil dari sapi yang memang dipotong atas namanya itu. Yang dipotong atas namanya itu. Ya, kalau misalnya 7 orang lagi apa? Dia ambil dari 7 nama itu gitu. Nah, kalau dia sudah ambil kemudian digabung, nah itu kan bukan, nggak ada masalah lagi kan? Karena yang digabung itu nanti yang diberikan kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sunnah, ini bagian dari perintah memakan hewan kurban yang kita kurbankan. Memakan hewan kurban yang kita kurbankan. Bahkan Rasulullah SAW ya disebutkan pada hari nahar itu beliau puasa, beliau sholat, beliau kemudian apa? Potong hewan kurban dan makan dari hewan kurban itu. Masya Allah. Itu sunnah yang bisa jadi yang sudah mulai hilang, Pak ya. Ya, beliau puasa, beliau sholat Idul Adha, beliau potong, beliau makan dari daging yang beliau potong atau hewan yang beliau potong. Masya Allah. Bisa nggak menerapkan itu pada satu hari 10 Zulhijjah? Masya Allah. Ya, bisa nggak Pak? Itu amalan istimewa itu. Itulah amalan istimewanya Pak. Di hari itu. Jadi bapak-bapak yang badannya kekar atau yang kecil, kalau punya kurban, kalau bisa, jangan serahkan yang lain Pak. Ya, jangan serahkan yang lain. Artinya apa? Potong sendiri kalau bisa. Masya Allah. Kalau di masjid kita Al-Hidayah gimana? Potong sendiri atau dipotong orang? Sapi dipotong orang. Kambing terserah. Ya. Tapi kalau bisa, kan ada 7 keluarga tuh kan, atau 7 orang. Nah, itu kalau bisa rembukan tuh. Dari kita bertujuh nih, siapa yang potong kira-kira? Wah, berlomba-lomba lah. Oh, udah saya saja. Gitu. Karena apa? Kan yang menjadi ibadahnya itu kan mengalirkan darah itu kan. Memotong itu yang menjadi ibadahnya. Dia mengatakan Bismillah, kan tadi suruh pakai Bismillah kan? Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Disebutkan yang pertama dia gitu. Habis itu baru yang kedua, wa min fulan bin fulan wa ahlihi, wa min fulan wa ahlihi, wa min fulan. Ada 7 orang. Masya Allah, mulia itu. Cuma kayaknya nggak ada yang berlomba-lomba untuk itu sekarang ya. Kalau bisa kamu saja gitu. Akhirnya 7-7-nya nggak ada yang mau. Akhirnya diserahkan kepada tukang jagal. Nah, ini kesempatan yang langka, Pak. Ya, kalau saya diberikan kesempatan atau kemampuan terus untuk berkurban, saya akan kurban terus misalnya gitu kan. Masya Allah. Karena itulah yang menjadi ibadah yang paling afdolnya. Baru setelah itu apa, Pak? Kita bersihkan, makan sebagian darinya. Fakulu minha. Fakulu minha. Ini penting, Pak. Makan dari hewan itu gitu loh. Ya. Makanya sebagian panitia kan bagus kan? Kalau kambing gampang katanya. Kalau kambing langsung kadang-kadang 1 kaki diserahkan ke keluarga atau ke yang kurban gitu. Nah, ini ada panitia khusus gitu satu, misalnya di beberapa masjid saya pernah mendapatkan informasi, memang ada satu ditugaskan untuk ngambil daging yang diberikan kepada pengurban yang mau gitu. Nggak wajib juga yang mau, kan sunnah kan memakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, khususnya jamaah Masjid Babu Tawbah, untuk kali ini walaupun sering makan daging, saya anjurkan Pak, walaupun sering makan daging, tapi hari itu makan daging yang Bapak kurbankan. Ya, kalau sapi berarti apa? Sapi yang Bapak ikut 7 di situ itu. Jangan makan sapi yang lain. Kalau dikasih sapi yang lain boleh nggak? Boleh, gitu kan? Boleh juga. Tapi yang makan pertama itu kalau bisa apa? Sapi yang kita kurbankan. Ya, baru kemudian sisanya kita berikan, kita sedekahkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat sebelumnya, ayat 28, itu bahkan sampai cuma suruh bagi 2 saja sama Allah. Suruh bagi 2 saja. Menunjukkan pentingnya makan, Pak. Ya, coba lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Di akhir ayatnya kata Allah apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Masya Allah. Diulang lagi ya. Fakulu minha, makan sebagian darinya.
Dan kemudian apa? Beri kepada orang-orang fakir yang sengsara. Artinya apa? Dua saja kan? Dua saja. Tapi makan tidak hilang, gitu Pak, tidak hilang. Bahkan nanti di hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kulu, makan. Kalian makan. Wadakhiru, kalian simpan. Habis itu apa? Wa tunfiqu, dan kemudian kalian, atau wa anfiqu, artinya kalian apa? Kalian infakkan. Wa anfiqu, ya, kulu wadakhiru wa anfiqu, atau wa tasaddaqu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, perintahnya makan, simpan, sedekah. Berarti apa? 2 apa 3 itu? Yang makan siapa? Yang punya kurban kan? Yang simpan siapa? Yang punya kurban. Berarti kan 2 jadi 1 kan? Habis itu baru sedekah yang ketiga. Berarti bagi 2 kan? Sama dengan surat Al-Hajj ayat 28. Kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa at'imul ba'isal faqir. Nah, kalau di sini disebutkan di ayat 36-nya 3 bagian. Tapi yang penting di sini makan itu Pak, sunnah. Makanya ada hari apa? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Untuk hari apa namanya itu? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu dinamakan dengan hari menjemur daging, Pak. Masya Allah. Karena ada perintah tadi menyimpan kan? Bagaimana menyimpan? Kalau sekarang enak, tinggal masuk freezer. Kalau dulu nggak ada freezer, lalu masuknya kemana? Jemur matahari. Makanya dinamakan dengan hari tasyrik. Ya, jadi tasyrik itu masdar dari syarroqa. Ya, artinya apa? Dia hari-hari menjemur daging. Cuma jangan pula sekarang diganti tasyrik jadi freezer, jangan Pak. Ya, walaupun maknanya freezer kan, jangan diganti, bahaya nanti dibilang Ustaz Rahman merubah apa namanya, merubah hari gitu ya, jadi hari-hari freezer gitu. Ya, bahaya itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perintah Pak. Sehingga apa? Idul Adha itu menjadi bermakna, menjadi ada sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi Masya Allah gitu ya. 4 hari Pak nggak boleh puasa gitu, Masya Allah. Tapi kalau di kita memang Idul Adha ini kalau bisa kecil kalau bisa. Ya. Bener gak? Kalau bisa liburnya sehari gitu. Kalau bisa nggak ada gitu kan? Ya, padahal seharusnya libur yang paling banyak itu di saat Idul Adha, 4 hari merah gitu ya, merah, tanggal merah. Kalau sekarang berapa hari tanggal merahnya Pak? Nggak keren, berarti nggak keren. Makanya presidennya harus ganti Pak ya. Presidennya orang apa? Orang Masjid Al-Hidayah insyaallah Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti liburnya 4 hari Pak ya. 4 hari Masya Allah makan-makan gitu, Masya Allah. Kalau Idul Fitri liburnya aja puasa yang dianjurkan kan cuma tidak boleh puasa cuma satu hari. Sisanya apa? Sisanya bulan Syawal suruh puasa. Sittan min Syawal. Tapi yang nggak boleh puasanya cuma 1 hari saja. Tapi kalau Idul Adha 4 hari Pak, Masya Allah, agung. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kenapa agung? Karena memang amalan-amalan di dalamnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan nih masjid yang yang di Masjid Al-Hidayah berkurban, mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkan Pak ya. Dari cara pemotongannya, cara pembagiannya itu kalau bisa ada gitu khusus ya, orang yang mengambil daging untuk yang berkurban gitu ya. Ini sudah disiapkan. Bapak mau nggak? Kalau nggak mau ya udah kembali lagi dibagikan ke tempat lain kan. Tapi ini untuk apa? Untuk mengenalkan sunnah Pak. Karena bisa jadi yang berkurban itu nggak tahu Pak. Yang dia tahu apa? Yang namanya kurban semua dikasih, nggak ada lagi. Pokoknya semua sedekah aja. Ya, tapi kalau misalkan kita siapkan ini Pak, ini untuk ini memang sunnahnya begini gitu. Masya Allah Pak. Dan itu bisa juga jadi daya tarik Pak ya. Kalau aku kurban di Masjid Al-Hidayah, dapatnya banyak gitu. Masya Allah. Ada juga yang begitu kan? Mungkin ada yang berkurban ingin makan daging juga gitu. Jangan sampai aku sudah berkurban tapi tak makan daging kurban. Nah, ini musibah ini Pak.
Ya, berarti apa? Tidak ada hari raya untuknya kan? Ya, makanya kita ya khususnya yang di masjid harus apa Pak? Harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, ya. Dan demikianlah kami tundukkan, kata Allah Taala, untuk kalian apa? Ya, hewan-hewan itu. Artinya unta yang besar, sapi yang besar ditundukkan oleh Allah untuk manusia, Pak. Kalau nggak ditundukkan oleh Allah kepada kita, bisa-bisa Pak, ketika kita mau sembelih, semua kita ditanduknya, Pak ya. Tapi Allah tundukkan dia kepada kita. Agar apa Pak? Agar kita menjadi orang yang bersyukur. Maka ketika Bapak saksikan proses pemotongan Pak, ketika saksikan proses pemotongan, ingat Pak, ingat itu ada nikmat Allah di situ. Nikmatnya apa? Allah sedang menundukkan hewan-hewan itu pada manusia. Bapak bayangkan ketika itu Pak, ada sapi 1 ton atau 1,2 ton dipotong oleh orang kecil saja. Kecil saja. Ya, badannya kecil, motong hewan 1,2 ton. Bayangin di situ Pak. Kenapa bisa? Allah sedang menundukkan hewan itu kepada manusia. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Maka disebutkan di sini la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau datang menyaksikan pemotongan hewan kurban, jangan sampai nggak ada apa Pak? Nggak ada maknanya gitu kan? Ya, perhatikan itu, perhatikan. Kenapa dia kok pasrah banget begitu? Coba pas digorok pertama langsung gitu. Bayangkan Pak, kalau 1 ton itu tenaganya gimana Pak? Ya kan biasanya tenaga itu kan sesuai dengan berat badan Pak ya. Ya kalau kita misalnya 70 kilo, normalnya ngangkat 70 kilo kan. Kalau ada yang ngangkat lebih dari itu, itu udah latihan Pak, udah latihan. Udah latihan sehingga apa? Menambah kekuatan. Artinya apa? Kalau 1 ton tenaganya secara umum apa? Ya 1 ton Pak. 1 ton. Nah, orang yang motong hewan kurban biasanya bertiga atau berempat. Berempat kalau kita hitung berat mereka berapa Pak? 70 kali 4 cuma 280 banding 1 ton. Kepental mereka kan? Kepental Pak. Tapi apa? Allah tundukkan Pak, tundukkan, Masya Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan ke ayat yang terakhir. Ya, ini penting juga ya sebagai motivasi ibadah kurban kita. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah di sini menyebutkan apa Pak? Tidak sampai kepada kalian itu, tidak sampai kepada Allah itu darah-darah dari hewan yang kita alirkan darahnya itu. Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah apa Pak? Takwanya. Jadi motivasi dari ritual udhiyah itu apa? Makanya jangan sampai tujuannya ingin apa namanya? Ingin sum'ah, ingin memperdengarkan, ingin riya, ingin memperlihatkan saja kepada orang lain. Pastikan ketika kita ingin memotong hewan kurban itu murni ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kenapa kita persembahkan sesuatu kepada Allah? Yang pertama karena memang itu syiar Allah. Yang kedua apa? Ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah Ibrahim alaihi salam. Ya, itu motivasi itu harus ada. Ya, karena itu syiar aku lakukan. Karena itu perintah aku lakukan. Karena aku ingin mewujudkan rasa syukur sudah diberikan oleh Allah ya kemampuan. Dan kemudian apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan, aku lakukan. Karena Nabi Ibrahim mencontohkan bahkan memotong anaknya Pak, yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang gemuk. Aku ikuti, Masya Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya tujuannya bukan karena unsur takwa, maka rugi Pak, rugi. Cuma ingin pamer-pamer saja. Kalau temanku beli sapi yang 800 kilo, aku harus yang 1 ton. Ya. Kalau temanku
ini, aku harus itu. Bahkan ada juga orang kafir lomba-lomba dalam masalah ini, Pak. Ini agak error ini. Ini error ini. Saya lihat ada podcast gitu ya, anak-anak muda khususnya yang viral-viral itu, kan banyak duit dari apa namanya, dari media sosial itu, ke kandang sapi atau tempat penjualan sapi. Saya beli sapinya yang paling besar katanya. Itu yang lain, orang lain belinya yang ini. Nah, saya yang mana yang cocoknya? Begitu. Dan ternyata kita cek bukan muslim. Ini apa-apaan? Nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau saya menganjurkan, kalau misalnya ada orang kafir yang mau kurban di sini, kalau dia hadiahkan kepada orang lain, it is okay. Ada misalnya karyawannya, dia kasih hadiah kepada karyawan, dan yang bawa ke sini karyawannya, bukan orang kafir itu. Tapi kalau orang kafir sendiri yang bawa sini, nah itu kalau bisa dipertimbangkan. Yang nggak ada hubungan. Ya, sehingga apa? Ini menjadi penjelasan untuk mereka. Menjadi penjelasan untuk mereka bahwa yang namanya udhiyah itu syarat utamanya harus dari seorang muslim. Sehingga apa? Kalau dia ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad ini berkurban, berarti dia harus apa? Harus menjadi muslim dulu. Jangan sapi dulu yang dikirim. Tapi apa? Syahadat dulu kamu di sini. Paham nggak, Pak? Tapi kadang-kadang syahadat tidak, sapinya atas nama perusahaannya. Ya, pasti ada tujuannya kan? Pasti ada tujuannya. Tapi kalau dia misalnya sedekahkan dulu atau hadiahkan dulu kepada karyawannya, dan kemudian karyawannya memberikan gitu ke Masjid Al-Hidayah, ya, nah itu nggak apa-apa. Nanti dipotong atas nama ya karyawannya tersebut. Maka hati-hati, Pak. Sehingga apa? Umat Islam itu tidak menjadi umat yang dimainkan oleh orang-orang kafir itu. Ya. Jadi syariat cuma untuk apa? Untuk menaikkan ya popularitas mereka, sehingga apa? Sehingga nanti orang-orang berpikir kan, apalagi itu diekspos di media kan. Oh, ternyata orang kafir pun boleh kurban ya. Nah, kalau orang-orang umum kan yang nggak pernah ngaji. Oh, kalau begitu menjadi muslim itu tak penting lah. Yang penting apa? Yang penting amal soleh gitu. Yang penting berkurban, yang penting sedekah, yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang buruk untuk masyarakat yang tidak mau mengaji lebih dalam. Makanya wajar, Pak, di Indonesia hari ini yang banyak adalah orang-orang yang mengakui semua agama sama itu, pluralisme. Dan itu bagian dari apa? Bagian dari propaganda mereka, Pak. Ya, bagian dari propaganda mereka untuk merusak apa, Pak? Merusak akidah umat Islam. Ya, sehingga mereka berpikir, oh kalau begitu semua agama sama. Ya, ini tidak benar, Pak. Tidak benar. Dan itu bisa merusak akidah umat Islam secara umum. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini kajian kita pada hari ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang lain dengan bab yang lain di belakangnya. Ya, insyaallah kalau sudah selesai yang di belakangnya, nanti kita beralih ke kitab yang kedua. Nah, apa yang kita sampaikan hari ini? Nah, ini memang intisari atau ringkasan dari kitab yang kita bacakan pada masa-masa yang kemarin dan kita bacakan pada hari ini. Cuma tidak dibaca per kata. Kenapa? Karena memang saya sudah baca kan. Kalau dibaca per kata, yang ada malah bapak ngantuk. Saya baca di sini per kata, bapaknya apa, Pak? Bapaknya juga baca sendiri sambil tidur, Pak ya. Makanya saya baca dulu, saya cerna dulu, saya simpulkan dulu, baru kemudian saya sampaikan. Tapi kalau merujuk apa yang saya sampaikan tadi, ya memang ada di sini semua. Ya, dan ditambah sedikit dari kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup kajian kita pada hari ini. Apalagi kalau ada yang beda-beda gitu kan. Ya, jadi sehingga apa? Membuat kita menjadi nyaman bersama ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.